Mbak Lina. Apa kabarnya ini? Baik. Masalahnya Bu? Baik Bu, ini kan sesuai dengan jadwal yang sudah disusun oleh kepala sekolah. Insya Allah kan besok Ibu akan menjalani supervisi akademik ya Bu ya. Jadi kebetulan kepala sekolah menyampaikan kepada saya untuk membantu beliau untuk observasi Ibu besok. Tapi sebelum kita melakukan observasi, saya perlu sampaikan bahwa ada 3 tahapan ini Bu. Observasi kita akan mulai dengan melakukan kegiatan atau percakapan observasi, kemudian dilanjutkan dengan observasi di kelas besok, dan setelah itu akan dilakukan kegiatan pasca observasinya. Jadi yang kita lakukan saat ini Bu, itu adalah kegiatan praobservasinya. Kita akan berdiskusi, sharing pemahaman dan lain sebagainya agar apa yang akan kita lakukan besok saat observasi itu ada dasarnya dulu. Baik Bu Marlina, kalau boleh tahu di seperti itu Ibu mengajar kelas berapa Bu? Kelas 7D Pak. Kelas 7D ya Bu ya. Kemudian materi pelajaran yang besok akan Ibu sampaikan tentang apa Bu? Saya masuk ke dalam materi bab bumi dan tata surya. Bumi dan tata surya. Dan ini adalah pertemuan yang kelima. Jadi saya akan mengajarkan bab tentang pergerakan bumi dan akibat yang ditimbulkannya. Pergerakan bumi dan akibat yang ditimbulkannya ya. Terus kemudian Bu Marlina, tujuan pembelajaran besok apa ya Bu ya? Saya ingin anak-anak itu memahami Pak, pergerakan bumi itu apa saja dan akibat-akibat apa saja yang terjadi akibat adanya pergerakan bumi. Oke, jadi memahami pergerakan bumi itu apa dan akibat dari pergerakan bumi itu ya Bu ya. Jadi, terus kemudian Bu Marlina, kira-kira aspek atau area pengembangan apa ya yang ingin dicapai setelah anak-anak menjalani pembelajaran besok? Kalau profil pada Pancasila yang ingin saya dapatkan dari materi itu adalah anak-anak itu tahu bahwa Tuhan itu Maha Besar. Oke, berarti itu dimensi ketuhanan ya Bu ya? Iya. Baik. Kemudian saya ingin lihat lagi anak-anak itu mampu bekerja sama dalam timnya, dengan gotong royong. Dan yang ketiga saya ingin anak-anak itu benar kritis Pak. Yang ketiga anak-anak benar kritis. Terus kemudian dari ketiga dimensi yang ingin dikembangkan tadi, strategi itu apa untuk mencapai dimensi-dimensi yang disebutkan tadi? Saya akan mencoba menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian saya coba ingin merancang tiap kelompok itu bisa memilih dari 2 pilihan yang akan saya beri. Apakah itu membuat peta konsep atau memperagakan bagaimana bumi itu bergerak. Untuk perangkat pembelajaran itu sudah siap semua Bu ya? DPD sudah Pak, ada DPD sedikit lagi Pak. Oke. Jadi kira-kira Bu, dari pengalaman yang sudah, kira-kira apa nih kendalanya yang mungkin besok dapat Ibu hadapi? Mungkin pertama waktu ya Pak. Waktu ya. Selama ini kalau saya ngajar, mereka berdiskusi dan membuat karya itu tidak bisa habis dalam satu pertemuan. Itu biasanya. Saya berharap mereka besok bisa selesai. Terus yang kedua, anak-anak ini tidak mau membaca dulu panduan yang saya kasih. Iya benar. Lalu dikasih ya Bu ya sebelumnya. Iya, jadi saya itu warnanya sih Pak. Iya, Harus reading. Ya, andai kata anak-anak mau membaca lebih dulu pasti waktunya lebih efektif ya Bu. Baik, terus kemudian ini ya Bu, upaya untuk mengantisipasi agar kemungkinan tantangan yang Ibu sampaikan tadi besok tidak melebar kemana-mana biasanya atau apa yang akan Ibu lakukan? Karena pada tempat sebelumnya ya, saya kasih tahu dulu besok itu kita mau ngapain. Iya. Saya ingatkan lewat kelas Pak. Oh iya. Buat beratur ada yang mereka bawa. Tapi namanya anak-anak ya Pak. Iya tahu.
Ya, ya intinya Dia udah punya usaha tapi tinggal ya tinggal besok eksekusi ya. di lapangannya gitu ya. Ya, juga amin, amin. Jadi baik Bu, untuk kegiatan konservasi kita hari ini insya Allah sudah cukup. Hal-hal yang semestinya saya ketahui atau saya tanyakan sudah kemarin menjawab dengan baik. Semoga besok kegiatan supervisi atau observasi besok berjalan sesuai dengan rencana ya. Baik, terima kasih Bu Marlina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok ya Bu ya. Kalau sekarang di Indonesia bagian barat, kita bagian barat, bagian tengah begitu. Sekarang jam 9, berarti di bagian timur jam berapa? 10. Kenapa kok bisa beda? Ini judul kita hari ini, pergerakan bumi dan akibat yang ditimbulkannya. Apa tujuannya? Ini akan dibuka dulu ya. Ibu nggak punya lagi, jadi ibu pakai kantong kresek aja. Kita manfaatkan benda-benda yang ada. Nah, anak-anak ibu kan sudah duduk berkelompok nih. Ibu kelompokkan kalian itu ada yang punya kemampuan tinggi, ada yang sedang dan ada yang sedang. Nah, karena kalian berkelompok seperti itu, ibu berharap kerjasamanya yang baik. Nah, ini ada 2 jenis kegiatan yang bisa kalian pilih. Kalian mau pilih yang A atau yang B? Kalau yang A ini kalian buat demonstrasi. Kalau yang B kalian buat peta konsep. Nah, ibu berharap sebelum kalian memilih ini diskusikan dengan kelompoknya mau yang mana. Mau makanya ibu bawa tulis. Weh, Elisa. Tadi sabar dulu coba. Yang belakang udah ambil? Udah? Ini udah? Pokoknya udah. Sebelum kalian kerjakan, ibu minta kalian menentukan kelompoknya. Kemudian membagi tugas. Jadi semua anggota kelompok harus bagian tugas. Dibaca dulu baik-baik perintahnya. Jadi gambar itu. Yang ini kakak teman-teman.
Sampai mana? Blokir kan? Sini lah. Ini kan jangan. Ini ya. Apa nih? Ada revolusi film. Apa itu? Buat Nunggu Fitri, lama nih sih. Sini sini. Coba yang apa ini? Pengertian sendiri kan? ini pengertian definisi bumi. Yang namanya peta konsep itu hidupnya di tengah. Sini deh putaris. Habis. Buat tentang pergerakan bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akibat ini apa yang terjadi dengan bumi? Adanya siang dan yang terkena cahaya akan mengalami yang di belakangnya akan mengalami malam. Jadi begitu terus. Setelah siang dan malam apa yang terjadi? Selain siang dan malam, coba lihat apa akibat ini selain siang dan malam. Selain dia berputar mengelilingi dirinya sendiri, dia juga berputar mengelilingi matahari. Akibatnya adanya pergantian apa? Siang dan malam. Revolusi pergantian apa? Bumi kita itu mengalami berapa kali pergerakan? Dua kali. Yang pertama rotasi. Rotasi itu artinya apa? Berputar pada putaran bumi pada yang pergerakan kedua namanya apa? Revolusi. Apa artinya? Peredaran bumi dan Peredaran bumi mengelilingi matahari. Apa akibatnya? Apa yang terjadi? bawah. Siap. Kiamat. Mati bu semuanya. Kenapa bisa mati? Karena dia mati. Ternyata hikmah yang Allah ciptakan kenapa ada siang dan malam supaya jantung kita kalau tidak terlalu kalau kena siang saja itu tidak meleleh.
Kalau ditanya oh kita kan malam terus sepanjang selama 24 jam apa yang terjadi dengan jantung kita? Jadi ada hikmah yang Allah ceritakan pada pelajaran kita hari ini. Meninggalkan lokal ini, apa kesan yang kalian dapatkan dari pelajaran ini? Atau tidak suka? Kenapa sukanya? Ya, ibu minta kalian pelajari lagi di rumah. Baca lagi kita belajar. Yang belum siap, ibu tunggu hari. Yang udah siap, ibu tunggu. Dan sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum Bu Marlina. Waalaikumsalam Pak. Gimana, sehat Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu, yang pertama saya minta maaf Bu ya, kemarin ketika Ibu selesai ngajar, saya mendadak ditelepon Pak Kepala Sekolah dan diminta untuk mewakili beliau untuk menghadiri rapat. Sehingga setelah kita melakukan supervisi akademik, tidak bisa langsung ngobrol-ngobrol gitu. Jadi baru hari ini berkesempatan untuk ngobrol-ngobrol ya Bu ya. Gini Bu, gimana nih perasaan Ibu setelah Ibu melakukan pembelajaran dengan didampingi saya seperti kemarin itu Bu? Jujur ya Pak, yang namanya di supervisi itu kan berarti ada orang yang mau melihat kita ngajar. Jadi ya perlu persiapan. Ya. Jadi sebelumnya itu juga harus banyak preparenya lah daripada ngajar sehari-hari kan. Tapi sekarang karena sudah berjalan, sudah jadi supervisi dan ya terasa lega lah Pak. Oh, udah lega. Jadi kalau tidak disupervisi, persiapannya tidak sedetail ketika Iya, disupervisi ya Bu betul. ya. Oke. Jadi positif apa negatif Bu kalau ada pendampingan seperti itu sebenarnya? Sebenarnya positif ya Positif Pak. ya Bu ya. Dan memang itu adalah tugas guru ya Oke. sebenarnya ya, menyiapkan semuanya. Oke. Cuman kalau sehari-hari kan karena waktu juga Iya. ya, jadi hanya LKPD saja yang cuma bisa disiapkan. Oke, siap. Kalau langkah-langkah tuh masih pakai apa yang teringat kan. Oke, baik Bu. Jadi kira-kira nih Bu, dari obrolan yang kita lakukan hari ini, apa yang Ibu harapkan nih? Tentunya hari ini tuh saya tahu gimana posisi saya. Apakah saya sudah benar ngajarnya atau masih Oke. banyak kurangnya. Oh, gitu. Jadi saya pengen setelah di supervisi ini saya jadi tahu dan bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan saya lah Pak. Oke, Jadi kedepannya siap. lebih baik lagi. Oke, baik Bu. Jadi kita ingat-ingat kembali ya Bu ya, kemarin apa yang sudah terjadi ketika Ibu mengajar kemarin Ibu. Ada nggak kendala-kendala yang Ibu hadapi saat pembelajaran Bu? Seingat saya tuh ya Pak, yang pertama itu kesiapan anak-anak untuk belajar itu masih kurang. Kesiapan anak-anak untuk belajar ya Bu ya. Oke. Jadi setelah dibentuk kelompok, sudah dibagikan RKPD-nya, mereka tuh langsung nanya tanpa mau membaca dulu apa perintah Gitu. RKPD-nya. Bu, ini apa yang mau dikerjain? Baca dulu. Mereka nggak mau kayak gitu. Jadi literasi jadi kunci di situ ya Bu ya. Literasinya tuh kurang. Oke. Jadi maunya langsung dari gurunya. Oke, jadi kendala yang Ibu rasakan kemarin adalah kurangnya literasi anak sehingga apa yang sebenarnya informasi itu ada dalam petunjuk Iya. pengerjaan tidak dibaca sehingga langsung nanya semuanya ke Ibu gitu Bu ya. Oke, baik. Terus kemudian Bu, saat itu apa yang Ibu lakukan? Apakah Ibu menjelaskan seperti itu atau Ibu meminta murid-murid untuk membaca dulu atau bagaimana Bu?
Jadi saya keliling lah, hampir semua kelompok seperti itu. Oh gitu. Jadi Bu layan satu persatu gitulah ya Bu ya. Baca dulu apa yang Ibu kasih, saya bilang gitu. Oh, Tapi gitu. mereka juga masih ini ya, masih belum nuh gitu. Entah perasaan saya membuat LKP itu sudah serinci mungkin. Ya, gitu, udah semudah mungkin Sudah untuk semudah diikutin mungkin. ya Bu ya. Tapi mereka pemahaman mereka memang sangat kurang sekali dalam literasi. Jadi poin-poinnya tuh mereka pun nggak bisa nangkep gitu. Jadi akhirnya yang saya lakukan adalah datang ke satu-satu media itu menjelaskan ini loh nak yang mau dikerjakan. Siap. Oke. Nah, gini Bu, agar kejadian itu tidak terulang lagi Bu di pertemuan-pertemuan selanjutnya, kira-kira nih Bu, apa yang akan Ibu lakukan Ibu Marlina? Jadi untuk kedepannya saya pikir ya Pak, saya akan menjelaskan dulu sebelum saya membagikan LKPD itu, menjelaskan dulu yang mau dikerjakan ini. Kalau kan ini diferensiasi ya Pak, ya, ada benar, yang diferensiasi, ada yang membuat peta konsep, ada yang mau demonstrasi. Jadi saya jelaskan secara garis besar, kalau mau buat peta konsep ini yang dibuat, kalau mau buat demonstrasi yang dibuat. Kemudian memberikan kesempatan mereka membaca dulu gitu. Jadi nggak langsung kerja. Kemudian menginformasikan juga pada pertemuan sebelumnya gitu ya Pak. Jadi untuk ke depan kita mau belajar apa? Iya benar. Jadi mereka lebih siap dari awal ya Bu ya? Iya, harusnya begitu. Oke, siap. Bagus nih Bu, kalau Ibu sudah memiliki pemikiran seperti itu. Terus kemudian nih Bu, yang terakhir, untuk bisa mewujudkan pembelajaran yang seperti Ibu inginkan tadi, seperti Ibu ceritakan tadi, itu kan tidak mudah ya Bu ya. Artinya butuh sesuatu dari dalam Ibu sendiri agar Ibu bisa melaksanakan itu dengan sebaik-baiknya gitu. Kira-kira nih Bu, apa nih komitmen yang ada dalam diri Ibu agar Ibu bisa membuat pembelajaran yang menyenangkan, yang berpusat kepada murid, yang berkesan bagi anak-anak? Kira-kira apa Bu komitmennya Bu? Jujur ya Pak, untuk kurikulum merdeka ini pembelajaran diferensiasi sesuai dengan karakteristik siswa masing-masing, itu kita perlu banyak belajar. Jadi saya sendiri sebagai guru harus banyak belajar, banyak mencari referensi untuk pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Jadi komitmen dari dalam diri saya sendiri, saya harus banyak belajar Pak. Sudah banyak belajar, tentu saja tidak hanya sekedar dapat informasi, dapat ilmu, tapi juga saya harus mau menuangkannya itu dalam LKPD-nya, dalam LPP-nya, dalam prakteknya. Jadi kalau hanya sudah dapat informasi, dapat ilmu, tapi tidak diterapkan, juga enggak sama sekali. Berarti ada aksi nyata dari apa yang Ibu pelajari gitu Bu ya? Dari yang saya dapat supervisi kemarin kan Pak, jadi kan saya tahu kalau anak-anak itu ternyata literasinya kurang. Benar. Jadi apapun masalahnya, kalau mereka nggak mau tergerak dalam hatinya mau belajar, memang nggak bisa gitu. Berat juga Bu. Tapi tujuan kita kan sebagai guru hanya bisa mengingatkan, kemudian mensupport, gitu kan. Menuntun ya Bu ya. Menuntun. Jadi mudah-mudahan kedepannya mungkin tidak semua yang kita harapkan ya Pak, dan ini juga berproses ya. Jadi saya harapkan mudah-mudahan ada lah nanti dari mereka itu ada yang mau gitu, pasti ada yang berubah. Wah seru sekali nih Bu diskusi kita hari ini. Jadi setelah rangkaian supervisi ini kita lakukan Bu ya, mulai dari yang pertama dulu kita melakukan praobservasi, kita ngobrol-ngobrol, terus kemudian saya mendampingi Ibu dalam pembelajaran, ya istilahnya melakukan tahapan supervisi ya. Kemudian hari ini kita melakukan kegiatan pasca supervisi. Insya Allah banyak sekali input ya Bu ya, bukan hanya untuk Ibu tapi juga untuk saya. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu temukan hari ini melalui diskusi kita hari ini bukan hanya bermanfaat bagi kita berdua Bu, tapi bisa nanti ditularkan atau di-share kepada teman-teman yang lain, sehingga ketika mereka mengalami hal yang sama, mereka sudah bisa mengantisipasi dari awal gitu Bu ya. Baik, terima kasih sekali ya Bu Marlina sudah berkenan untuk bersama-sama saya melakukan rangkaian kegiatan supervisi. Mudah-mudahan kita sehat terus dan kita dilancarkan puasanya sampai Lebaran nanti Bu ya. Baik, seperti itu dulu Bu Marlina. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.